Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana Adi dari kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogo Edi Prasetyo, kelas D, jurusan Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945, Baik, Semarang. saya di sini akan mulai menjelaskan mengenai bangunan ukur pada bendung atau bendungan. Sebelumnya, mari kita lihat apa itu pengertian bangunan ukur. Bangunan ukur adalah bangunan yang dapat digunakan untuk mengukur aliran yang melewatinya. Pada jaringan irigasi bangunan ukur ini dipasang pada setiap pangkal saluran tersier di hilir pintu sadap. Pada bangunan bagi, di mana di hilir bangunan terdapat lebih dari satu saluran sekunder atau primer. Hanya satu saluran yang tidak dilengkapi dengan bangunan ukur. Selebihnya dipasang bangunan ukur pada saluran sekunder. Selanjutnya adalah fungsi bangunan ukur. Fungsi dari bangunan ukur sendiri adalah untuk mengukur volume air per satuan waktu. Dapat berupa satuan meter kubik per detik ataupun 1 per detik. Selanjutnya adalah kategori bangunan ukur dalam bendung. Di sini kategori bangunan ukur dibagi menjadi dua, yaitu bangunan ukur yang berfungsi untuk mengukur saja dan bangunan ukur yang berfungsi untuk mengukur dan mengatur. Di sini pengertian bangunan ukur yang berfungsi untuk mengukur yaitu jenis bangunan ukuran bendung yang hanya dapat mengukur debit saja. Dan yang memiliki fungsi mengukur dan mengatur berarti jenis bangunan ukur bendung yang dapat mengukur dan mengatur debit pada aliran. Selanjutnya adalah jenis-jenis bangunan ukur bendung. Setelah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bangunan ukur yang berfungsi untuk mengukur dan bangunan ukur yang berfungsi untuk mengukur dan mengatur. Di sini diberikan contoh masing-masing klasifikasi tersebut. Contoh bangunan ukur yang berfungsi untuk mengukur adalah bangunan ukur ambang lebar, bangunan ukur Cipoletti, dan bangunan ukur Parshall. Dan contoh untuk bangunan ukur yang berfungsi untuk mengukur dan mengatur adalah bangunan ukur Romijin, bangunan ukur Cram de Gruyter, dan bangunan ukur orifice dengan tinggi energi tetap. Untuk penjelasan masing-masing akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan kami jelaskan dari beberapa jenis-jenis bangunan ukur tadi, yaitu yang pertama bangunan ukur ambang lebar, merupakan alat ukur yang strukturnya berupa ambang lebar dengan aliran atas overflow dan berfungsi sebagai pengukur debit, tetapi tidak dapat berfungsi sebagai pengatur debit. Kemudian bangunan ukur Cipoletti. Alat ukur Cipoletti merupakan penyempurnaan alat ukur ambang tajam yang dikonstruksikan sepenuhnya. Alat ukur Cipoletti memiliki potongan pengontrol trapesium, mercunya horizontal dan sisinya miring ke samping dengan kemiringan 1 vertikal banding 1/4 horizontal. Selanjutnya ada bangunan ukur Parshall, adalah alat ukur yang sudah diuji secara laboratoris untuk mengukur aliran dalam saluran terbuka. Bangunan ini terdiri dari sebuah peralihan penyempitan dengan lantai yang datar, leher dengan lantai miring ke bawah, dan peralihan pelebaran dengan lantai miring ke atas. Kemudian bangunan ukur Romijin adalah alat ukur ambang lebar yang bisa digerakkan untuk mengatur dan mengontrol debit di dalam jaringan saluran irigasi agar dapat bergerak. Maksudnya dibuat dari plat baja dan dipasang di atas pintu sorong. Kemudian bangunan ukur Cram de Gruyter merupakan saluran ukur leher panjang yang dipasangi pintu gerak vertikal guna untuk mengukur dan mengatur debit. Yang terakhir bangunan ukur orifice dengan tinggi energi tetap, merupakan kombinasi pintu pengukur dan motor dalam satu bangunan. Selanjutnya, di sini disajikan tabel perbandingan antara bangun-bangun pengukur debit yang umum dipakai. Di sini, pada tabel tersebut terlihat kelebihan dan kekurangan pada masing-masing jenis alat. Antara lain seperti kehilangan energi, kemampuan melewatkan sedimen, kemampuan melewatkan benda-benda hanyut, dan jumlah bacaan papan duga pada aliran moduler, serta biaya pembuatan relatif. Berikut adalah rekomendasi penggunaan bangunan pengukur debit pada bendung.
Yang pertama, kecocokan bangunan untuk keperluan pengukuran debit. Selanjutnya, ketelitian pengukuran di lapangan, bangunan yang kokoh, sederhana dan ekonomis, rumus debit sederhana dan teliti, eksploitasi dan pembacaan papan duga mudah, pemeliharaan sederhana dan murah, cocok dengan kondisi tempat, dan diterima oleh para petani. Demikian penjelasan presentasi dari tim kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.